Halo bujang para kaum rebahan. Terima kasih yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Zomblo friendly banget. Kali ini Uzumaki Film gak bakal meringkas anime isekai dulu nih. Cuma ya berbau harem romance gitu. Dari thumbnail dan judul video kalian tau lah, yaitu anime berjudul Infinite Stratos atau IS yang dirilis pada tahun 2011. Oke, daripada lama mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacanya subre. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak bedah, swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan diperlihatkan seorang murid cowok bernama Orimura Ichika yang lagi diliatin oleh para murid-murid Ciwi. Dia bisa ada di situ karena Ichika ini adalah satu-satunya anak cowok yang bisa menggerakkan robot IS. By the way, robot IS ini hanya bisa digerakkan oleh Ciwi aja. Kalau cowok itu nggak ada sama sekali. Jadinya si Ichika ditempatkan di sekolah tersebut. Dan ini adalah tahun pertama mereka sebagai murid di sekolah itu. Bisa dibilang sederajat SMA SMK lah. Pas lagi absen, datang seorang guru yang ternyata adalah kakak dari Ichika bernama Orimura Chifuyu. Tapi aku bakal kasih nesan di belakang namanya biar sopan. Wanjay. Dia ini di sekolah udah terkenal banget oleh para murid-murid di sana karena prestasinya yang lumayan banyak. Sedangkan si Ichika malah galau karena cuma dia sendiri yang cowok di situ. Tapi ada baiknya juga, yaitu menjadi pusat perhatian seluruh murid Ciwi di sekolah. Kemudian datang seorang Ciwi bernama Shinonono Haoki yang merupakan teman masa kecil dari Ichika. Mereka berdua pun saling bertukar cerita gitu sampai bel masuk bunyi kembali. Pas di kelas lagi, Ichika didatangi oleh Ciwi bernama Cecilion. Cecilion, maksudnya Cecilia Alcott. Di situ Cecilia mengatakan kalau dia adalah wakil dari negara Inggris. Cuma karena Ichika ini nggak tahu apa-apa tentang belasak-belusuk IS, jadinya itu membuat Cecilia menjadi kesel. Pas pulangnya, Ichika udah mendapatkan kamarnya di situ. Cuma dia terkejut kalau ternyata teman sekamarnya adalah Haoki. Apalagi abis mandi ya kan. Waduh. Besoknya Chifuyu-san mengadakan voting untuk perwakilan yang bakal mengikuti turnamen antar kelas 2 mingguan lagi. Sekalian jadi ketua kelas juga. Di situ hampir semua murid Ciwi pada setuju untuk memilih Ichika. Tapi Cecilia nggak terima kalau dia sebagai wakil negara malah nggak dipilih. Cecilia lalu menantang Ichika buat battle IS untuk menentukan siapa nanti yang bakal menjadi perwakilan kelas. Cuma karena si Ichika nggak ada IS, jadinya sekolah bakal buatin IS pribadi. Berarti pemerintah bakal dukung nih. By the way, langka ya orang mempunyai IS pribadi karena cuma dipunyai oleh para elit atau wakil negara aja. Di situ Chifuyu-san mengatakan kalau Haoki adalah adik dari pembuat IS pertama, yaitu Shinonono Tabane. Tapi sayangnya Haoki tidak mempunyai IS pribadi dan kayaknya hubungan Haoki sama kakaknya agak kurang baik. Soalnya sifatnya yang begitu. Pas jam istirahat, Ichika meminta Haoki untuk mengajarinya tentang IS karena dia belum paham betul. Awalnya Haoki nggak mau, cuma setelah ada kakak kelas yang nawarin Ichika, akhirnya Haoki mau melakukannya dengan alasan cemburu pastinya. Singkat aja, kita berpindah di tempat sebelum battle dimulai, di mana Ichika mendapatkan IS pribadinya yang diberi nama Byakushi. Setelahnya dimulailah battle antara Ichika sama Cecilia. Awalnya biasalah ya kalau MC itu biasanya ngepur dulu. Di sini juga diperlihatkan setelah Ichika terkena serangan, IS-nya agak berubah. Pas udah mode serius dengan kata-kata tampan gitu, terus pengen finishing, tiba-tiba shield dari IS Ichika berkurang drastis sampai 0, yang menandakan kalau pertandingan dimenangkan oleh Cecilia. Saat berada di pangkalan, Chifuyu-san mengatakan kalau serangan yang dilakukan Ichika adalah serangan pedang anti perisai Yukihira, yang membuat lawan bisa kalah sekali tebas. Cuma bisa berakibat penggunanya kayak tadi, bakal kehabisan shield secara drastis. Oke, lanjut ya.
Besoknya pas pelatihan, Ichika dan Cecilia diminta buat mempraktekkan cara-cara menggunakan IS. Karena mereka berdualah yang mempunyai IS pribadi. Cecilia awal-awal emang udah jago cara terbangnya, sedangkan Ichika agak kesusahan sehingga pas landing dia harus nyusruk. Cuma tiba-tiba Cecilia datang buat nanyain keadaan dari Ichika, yang berarti udah ada bibit-bibit maksudnya bibit-bibit cinta gitu, Panjay. Sorenya mereka semua merayakan terpilihnya Ichika sebagai perwakilan kelas. Kenapa bisa begitu? Karena Cecilia memilih untuk mengundurkan diri. Biasalah, kalian tahu lah alasannya apaan. Scan berpindah saat di kelas, di mana mereka mendapatkan kabar kalau ada murid pindahan lagi. Cuma kali ini bakal masuk kelas 2. Baru juga diomongin orangnya pun datang. Ichika yang tahu kalau itu adalah temannya dulu langsung nyapa pastinya. Dia bernama Van Rin. Nama aslinya adalah Huang Lingyin. Sekaligus dia juga adalah wakil dari negara Cina. Pas istirahat, Ichika ngasih tahu kepada Rin kejadian dulu sebelum masuk sekolah tersebut. Di mana Ichika yang ingin mengikuti ujian masuk SMA malah nyasar ke tempat IS. Dan Ichika kan kepo tuh, jadinya dipegang aja. Namanya juga manusia gitu loh. Tiba-tiba IS-nya malah bereaksi. Jadi seperti itulah cerita singkatnya. Di sisi lain, Ciwi-Ciwi mulai agak gak suka Ichika terlalu dekat sama Rin. Tapi yang paling gak suka itu cuma Hoki dan Cecilia. Malamnya Rin datang untuk bertukar tempat dengan Hoki karena dia tahu kalau Ichika sama Hoki itu satu kamar. Terus terjadilah adegan perebutan wilayah, walaupun bentaran doang sih. Rin lalu menanyakan tentang makna dari janjinya dulu ia buat bersama Ichika. Cuma karena si Ichika ini salah satu cowok yang gak peka kayak kalian, jadinya ya lupa. Sebagai gantinya mereka berdua pun memutuskan bakal diselesaikan dengan battle antar kelas, yang dimana pemenangnya bakal meminta sesuatu dari yang kalah. Besoknya dimulailah battle tersebut. Sedikit informasi kalau IS dari Cecilia itu bernama Blue Tears, sedangkan IS milik Rin bernama Shenlong, yang kekuatannya itu 11-12 lah, menurutku aja sih. Dan kembali lagi Ichika harus terpojok karena melawan Rin, tapi Ichika mampu menyerang balik. Cuma sebelum terjadi tiba-tiba datang tembakan yang langsung membuat perisai pelindung stadium hancur, sehingga pertandingan dibatalkan. Ternyata itu adalah ulah dari IS misterius. Kemungkinan itu hanya robot AI lagi dikendalikan. Soalnya Ichika mencoba mengkontak IS tersebut malah nggak dijawab-jawab. Terpaksa dia dan Rin harus mengalahkannya. Setelah mencoba beberapa kali serangan, cuma hasilnya nihil. Jadinya Ichika menggunakan strateginya dengan menghisap serangan Rin menjadi power bagi pedang Yukihira. Tapi serangan tersebut hanya mampu ngilangin tangan kanan IS tersebut. Sebelum Ichika di finishing, ternyata udah ada Cecilia yang nungguin momen. Cuma itu belum cukup juga karena masih kuat by the way. Sehingga mau gak mau Ichika langsung menebasnya. Scan berpindah di UKS. Rin yang udah melihat situasi udah aman pengen nyosor si Ichika. Tapi Doi malah keburu bangun. Daripada salting, Rin akhirnya menjelaskan situasi setelah kejadian itu. Oke, lanjut ya. Singkat aja, pas malam guru mereka yaitu Yamada Sensei meminta Hoki untuk pindah. Dikarenakan gak boleh kalau cowok sama Ciwi tinggal sekamar terlalu lama. Hoki pun langsung setuju sesudah Ichika mengatakan kata-kata yang bikin kesel. Tapi setelahnya Hoki malah balik lagi ke kamar Ichika, lalu meminta kalau nanti dia menang dalam turnamen, Ichika mau gak mau harus kencan sama dia. Di sisi lain ada Ciwi trio gosip yang menguping pembicaraan mereka berdua dan bakal siap menyebarkan gosip itu ke seluruh sekolah. Besoknya ternyata kabar tersebut cepat menyebar juga. Cuma ada kesalahpahaman di mana mereka menganggap kalau siapapun yang menang dalam turnamen bakal bisa berkencan dengan Ichika. Waduh, sakit bet. Sebelum dimulainya kelas, Yamada Sensei memperkenalkan murid baru yaitu seorang wakil negara Prancis bernama Charles Dunois. Dia ini katanya seorang cowok. Katanya, tentu aja para murid Ciwi yang melihat ada cowok lain selain Ichika kegirangan, udah kayak ketemu Taehyung. Sesudah perkenalan, Ichika langsung membawa Charles ke tempat ruang ganti karena mereka bakal latihan. Tapi pas lagi jalan, buset, banyak bet betina yang lagi kepo di depan mereka berdua. Sehingga mau gak mau harus kabur biar lolos. Sesudah sampainya di ruang ganti, ada keanehan sama Charles yang gak mau bareng ganti bajunya. Padahal mah sama-sama cowok. Saat berada di lapangan, tiba-tiba ada benda jatuh dari langit. Ternyata itu adalah Yamada Sensei yang langsung nyusruk ke tempat Ichika.
Dan ya, Ichika malah menang banyak lagi. Gak murid, gak guru, semuanya diembat. Pagi harinya malah ada murid pindahan baru lagi yang merupakan wakil dari negara Jerman. Kali ini plus mantan murid dari Chifuyu Nesan. Dia bernama Laura Budwig. Cuma gak ada angin gak ada meteor, tiba-tiba Laura langsung tabuk aja si Ichika. Kemudian mengatakan kalau dia gak mengakui Ichika sebagai adik dari Chifuyu Nesan. Oke, lanjut ya. Scan pun berpindah di mana Ichika dan Charles yang sedang berlatih tanding. Tapi di sini Ichika harus kalah dikarenakan dia nggak tahu cara menyerang musuh yang menggunakan serangan range atau jarak jauh. Lalu sesudah latih tanding itu, Charles menjelaskan beberapa masalah Ichika, sehingga Ichika langsung paham setelah mendengarkan Charles. Sekalian Charles juga mengajari Ichika cara menembak. Namun tiba-tiba datang Laura beserta AS-nya yang menantang Ichika buat battle. Cuma Laura harus nahan dulu karena kegap sama keamanan sekolah. Pas udah sampai kamar, Ichika yang pengen ngasih sabun ke Charles melihat sebuah fakta kalau Charles itu adalah seorang ciwi. Abis Ichika melihat pemandangan tadi, langsung ada kecanggungan di antara mereka berdua. Tapi akhirnya mereka bisa santuy juga ngobrolnya, di mana Charles mengatakan kalau tujuan dia jadi cowok itu disuruh bapaknya biar bisa menyelidiki Ichika, serta kalau misinya gagal pastinya dia bakal dihukum. Ichika yang mendengar hal tersebut agak kesel juga sama bapaknya. Terus kemudian menyuruh Charles untuk tetap bersekolah aja, karena kalau masih terdaftar sebagai murid IS gak bakal bisa diapa-apain. Singkatnya, Rin dan Cecilia yang ingin latih tanding malah diajak battle oleh Laura. Laura yang menggunakan IS generasi ketiga Jerman yang dinamai Schwarzerdragon, gak tahu ya, ribet namanya, menang telak atas Rin dan Cecilia, sampai-sampai Ichika yang melihat Laura udah kelewatan mulai menyerang bersama dengan Charles. Cuma itu belum cukup karena Laura ini masih OP, sampai pada akhirnya Chifuyu Nesan datang buat melerai battle mereka. Saat di UKS keadaan masih fine-fine aja, tapi tiba-tiba para ciwi-ciwi berdatangan untuk meminta Ichika bisa satu tim sama salah satu di antara mereka. Namun Ichika lebih memilih Charles supaya bisa menyembunyikan rahasianya. Akhirnya dimulailah turnamen tersebut, yang dimana Ichika dan Charles terkejut karena lawan mereka nanti adalah Laura sama Hoki. Battle pun langsung dimulai, dimana Ichika sama Charles chemistry-nya udah mantep bet, yang membuat Laura agak kesusahan. Cuma Hoki mampu membackup Laura dengan baik. Tapi Laura di situ nggak menganggap Hoki sebagai tim alias beban doang. Jadinya Hoki bisa dikalahkan dengan easy. Kemudian sebaliknya, kerjasama Ichika sama Charles mampu membuat Laura terpojok, sampai Laura yang IS-nya udah gak sanggup mencoba flashback kenangan-kenangan dulu. Wanjay. Alhasil IS Laura berubah bentuk menjadi seperti Chifuyu Nesan karena itu keinginan dia. Sehingga semua pertandingan pun dibatalkan dengan status tingkat D. Ichika yang gak terima IS tersebut meniru kakaknya mencoba untuk menyerang, tapi itu gak bisa soalnya terlalu OP. Cuma Charles memberikan energi yang tersisa dari IS-nya kepada Ichika, sehingga Ichika mampu mengalahkan IS tersebut lalu berhasil menyelamatkan Laura. Besoknya Yamada Sensei memperkenalkan murid baru bernama Charlotte Dunoa. Bukan lain itu adalah Charles yang memilih jadi ciwi aja sesuai keinginan dia. Jadinya aku sekarang bakal manggil dia Charlotte, oke? Mereka semua pun terkejut apalagi ada kabar kalau Ichika sama Charlotte kemarin sama-sama berada di pemandian cowok. Kemudian datang Rin yang cemburu mencoba menyerang Ichika, tetapi ada Laura yang berhasil menangkis serangan itu. Cuma Laura langsung menyosor si Ichika, jadinya mereka yang melihat kejadian tersebut menjadi shock. Oke, lanjut ya. Kita berpindah scan di mana memperlihatkan Tabane Nesan yang mendapatkan telepon dari Hoki. Di situ Tabane Nesan mengatakan kalau dia udah menyiapkan IS pribadi generasi keempat khusus buat adiknya bernama Akasubaki. Keesokannya Ichika diminta tolong oleh Charlotte buat nemenin dia belanja, soalnya pengen liburan. Tanpa disadari mereka berdua diikuti oleh Rin, Cecilia, sama Laura. Singkat aja mereka semua pun sudah berada di pantai. Dan di sini ya mereka cuman main-main aja gitu seharian, jadinya aku skip ya. Malamnya terdapat momen yang pastinya membuat Zomblo menangis melihatnya, yaitu Ichika menyuapi Cecilia. Jadinya para ciwi yang melihat hal itu menjadi heboh plus iri. Mereka aja iri apalagi nonton ya. Karena kondisi tidak kondusif, jadinya Ichika meminta Cecilia buat ke kamarnya habis mereka semua makan.
Pas Cecilia udah OTW, dia melihat ada Charlotte, Rin, Laura, sama Hoki yang lagi nguping pembicaraan Ichika dengan Chifuyu-nesan. Alhasil mereka mendengarkan pembicaraan itu terus beranggapan kalau lagi ada adegan ngubrak-ngabrik. Padahal masih enggak ya, karena pas mereka nggak sengaja masuk, ternyata Ichika lagi mijet Chifuyu-nesan. Keesokan harinya, Ichika bertemu dengan Hoki lagi ngeliatin palang kayu dari Tabane-nesan. Cuma karena Hoki nggak mau narik, jadinya Ichika mencoba narik benda tersebut. Setelahnya tiba-tiba ada benda jatuh yang isinya ternyata adalah Tabane-nesan. Dia datang ke situ karena ingin menemui Hoki. Lalu habis itu mereka dikumpulkan untuk uji coba sambil melihat IS pribadi terbaru dari Tabane-nesan, yaitu Akasubaki. Sebelum uji coba, mereka malah dikasih misi tingkat A gara-gara ada IS lepas kendali tanpa pilot. Mereka kemudian langsung menggunakan strategi, yaitu Ichika nanti bakal melakukan finishing pada IS tersebut karena serangannya yang paling kuat. Oke, lanjut ya. Akhirnya mereka bakal menjalankan misi sesuai strategi. Tapi kali ini hanya Ichika sama Hoki yang bakal melakukannya. Habis itu mereka berdua langsung menemukan IS tersebut dan akan mulai menyerangnya. Cuma saat menyerang itu, Ichika melihat ada sebuah kapal di laut. Terus mencoba untuk melindungi kapal tersebut. Tapi Hoki melarangnya karena itu adalah penjahat. Namun Ichika di situ menceramai Hoki sampai kena mental dikit. Pas IS liar mencoba menyerang lagi, Hoki yang gak siap malah dilindungi oleh Ichika. Sehingga Ichika terkena serangan itu dan KO. Sehingga misi dinyatakan gagal. Sorenya Hoki yang merasa bersalah didatangi oleh Rin. Di situ Hoki mengatakan kalau dia udah gak mau mengendarai IS lagi sejak kejadian tadi menimpa Ichika. Cuma si Rin langsung gaplok aja karena masa gitu doang nyerah gitu. Kemudian teman-teman yang lain datang terus mengajak Hoki untuk mengejar IS liar itu, walaupun harus melanggar perintah dari Chifuyu-nesan. Malam harinya mereka udah menemukan IS tersebut dan mencoba menyerang lagi dengan bekerja sama kali ini. Di sisi lain Ichika sedang berada di mimpinya. Kemudian dia bertemu dengan seorang Ciwi yang gak tahu itu siapa, terus meminta Ichika buat kembali. Gak hanya Ciwi tadi, Ichika juga bertemu dengan legenda IS Kesatria Putih, lalu menawarkan Ichika kekuatan lebih, plus menanyakan untuk apakah kekuatan tersebut. Ichika pun menjawab kalau kekuatan tersebut untuk melindungi rekan-rekannya. Kita kembali kepada Ciwi-Ciwi yang lagi pada battle dengan IS liar yang sudah masuk fase 2. Di saat mereka udah mulai kalah, Ichika datang buat bantuin. By the way, si Ichika ini IS-nya udah masuk fase 2 juga, yaitu Setsura. Lalu dengan kerjasama yang epical glory, mereka mampu mengalahkan IS itu dengan sodokan pedang Ichika. Keesokan harinya mereka mendapatkan hukuman karena udah melanggar perintah. Walaupun sebenarnya Chifuyu-nesan agak lega mereka semua bisa selamat. Malamnya di saat yang lain pada madang-madang, si Ichika dan Hoki lagi berduaan aja di pantai. Pas momennya udah pas, Ichika pengen nyosor Hoki. Cuma dia keciduk sama yang lain sehingga mau gak mau mereka berdua harus kabur. Bentar, sebenarnya di sini udah selesai ya, tapi aku bakal lanjutin sampai OVA-nya. Jadi bersiaplah para zomblo kaum rebahan, kita lanjut. Oke. Scan pun berpindah saat liburan musim panas, di mana Charlotte yang mengunjungi rumah Ichika. Pas Ichika udah datang, Charlotte pun salting karena malu buat ngomongnya. Padahal mah tinggal bilang ya, pengen main saya bang. Saat mereka udah berada di dalam rumah, Charlotte yang senang bisa berduaan dengan Ichika seketika mensedih. Soalnya Cecilia juga datang. Demikian Cecilia juga merasa seperti itu. Dikira bisa berduaan juga sama Ichika, tapi malah ada Charlotte. Cuma mereka nggak apa-apa lah, jadi masih bisa suap-suapan dengan Ichika. Wanjay, zomblo iri tuh. Namun tiba-tiba ada yang datang lagi ke rumah, yaitu Laura, Rin, sama Hoki. Abis itu datang juga Chifuyu-nesan baru balik dari kerjaannya. Mereka terus melihat kedekatan Ichika sama kakaknya, merasa agak iri gimana gitu. Cuma Chifuyu-nesan agak mengerti dengan situasi, jadinya dia beralasan kalau ada kerjaan lagi. Besoknya pas malam Ichika datang ke festival musim panas, sekalian ngajakin Hoki buat jalan-jalan dulu sebelum memulai tarian Kagura. Lalu mereka berdua bertemu dengan Ciwi lagi bernama Gotandaran. Ia merupakan adik dari teman Ichika yang akan menjadi adik kelasnya pada tahun depan. Singkat aja, sesudah melakukan tarian Kagura, Ichika bersama Hoki pun pergi ke puncak bukit buat melihat kembang api. Kemudian anime ini ditutup dengan Hoki yang menembak Ichika.
Namun, biasalah ada petasan pas banget meledaknya. Jadinya suara Hoki nggak kedengeran. Cuma ya sebagai gantinya mereka berdua agak lebih deket lah. Akhirnya cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk alur cerita animenya. Berhubung anime ini ada season 2-nya, kalian bisa komen aja mau lanjut apa enggak. Dan bagi kalian yang mungkin merasa kalau alur ceritanya ada yang keskip ataupun itu, kalian bisa nonton sendiri aja. Karena aku nggak mau terlalu spoiler gitu bagi yang belum nonton nanti. Kalau udah nonton sih syukur. Ya udah, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru. Plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang.